Bab 3667. Roh pedang yang tak terhentikan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan kera. Ucapan Penatua Yuan tentu jauh lebih berguna daripada aku. Jika nanti kalian mengingkari janji, apa yang harus kulakukan? Lagi pula, aku hanya akan berada di kolam peri ini dan tidak mungkin melarikan diri. Mengapa kalian khawatir? Baiklah, tapi teman seimanku jangan mengingkari janji setelah 1 jam kemudian. Iblis Hu ragu-ragu sejenak. Ketika melihat sikap Christian yang bersikeras, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengeluarkan berbagai macam benda berharga dari tas penyimpanan, lalu memberikannya kepada Christian. Pada saat ini, kondisi Erik sangat kacau. Tas penyimpanan tidak akan aman jika dibawa kemana-mana. Jadi, ada banyak benda penting milik Erik yang selalu dibawa oleh Iblis Fu. Jangan khawatir atas hal ini. Christian tersenyum. Ketika mengambil semua rumput ajaib itu, dia tidak bisa menahan diri dan melihat tas penyimpanan yang berada di tangan Iblis Fu tersebut. Christian benar-benar sangat serakah. Dia meminta begitu banyak barang darimu hanya untuk membantu kita mengucapkan sepatah kata. Dia benar-benar seperti vampir. Setelah keluar dari aula, Paman Yuan masih cemberut dan marah. Meskipun bukan Paman Yuan yang memberikan semua rumput hijau dan batu roh itu, dia juga tidak senang ketika melihat Christian bertindak seperti itu. Lupakan saja. Asalkan kita bisa memasuki kolam peri dengan aman dan menyembuhkan Erik, seberapa besar pun pengorbanannya juga layak. Jika tidak bisa menahan sedikit rasa ketidakadilan, kita tidak akan bisa melakukan hal-hal besar. Apa maksud ucapan terakhirmu? Tanya Paman Yuan. Iblis Fu tercengang. Ia kemudian kepikiran bahwa ucapan ini berasal dari bintang biru dan seharusnya tidak ada artinya di daratan Jiushu. Artinya, jika kita tidak menahan hal-hal sepele seperti ini, tujuan utama kita akan kacau dan seberapa banyak pun hal yang kita peroleh tidak akan bisa menggantikan apa yang sudah kehilangan. Iblis Fu menjelaskan dan Paman Yuan kemudian mengerti. Ucapan ini sangat menarik dan sangat besar. Demi kesembuhan Tuan Qin, kita hanya bisa menahan diri. Sekarang kita masih harus menunggu 1 jam dan aku khawatir akan terjadi sesuatu pada roh pedang dalam tubuh Erik dalam rentang waktu ini, ujar Iblis Fu dengan cemas. Setelah kembali ke mansion, kedua orang itu langsung menuju ruangan di mana Erik ditempatkan. Cahaya pedang menutupi seluruh tubuh Erik dan roh pedang yang sebelumnya tertekan sekali lagi memicu munculnya satu persatu gelombang Reiki yang menakutkan. Reiki tersebut bagaikan seekor ikan besar yang terperangkap dalam jaring dan berjuang untuk keluar. Jaring ikan yang tipis ini sepertinya tidak mampu menahannya lagi. Wajah Cindy dan yang lainnya memerah. Mereka sedang berusaha mengeluarkan Reiki untuk melawan kekuatan tersebut. Namun tampaknya, Cindy dan 7 orang lainnya yang merupakan kultivator 1 penurunan pun sedikit tidak mampu menahan serangan dari roh pedang tersebut. Penatua Yuan, cepat ke sini, kami hampir akan melakukan transmisi suara untuk meminta pertolongan darimu, teriak Paman Zhu. Astaga! Dugaanmu memang benar. Melihat kondisi itu, Paman Yuan juga terkejut. Kedua orang itu bergabung dalam pertempuran dan kemudian sekali lagi menekan roh pedang setelah melakukan banyak upaya. Jika benda itu terus pulih, mungkin akan ada saatnya di mana kita tidak bisa mengontrolnya. Paman Yuan menyeka dahinya dan sedikit tidak berdaya. Dan karena keberadaan roh pedang ini, aku tidak bisa memberikan pil dewa dan cairan spiritual untuk dikonsumsi Erik sekarang. Iblis Fu juga tampak cemberut. Roh pedang tersebut sangat dominan sehingga tidak berani dikeluarkan dan Iblis Fu tentu tidak bisa mendekati Erik.
Dengan demikian, kecepatan pemulihan Erik akan semakin lambat. Bukankah Christian mengatakan 1 jam saja? Mari kita bertahan dan ketika mengantarkan Tuan Qin ke kolam peri, semuanya akan menjadi mudah diselesaikan, ujar Paman Yuan sambil menggertakkan gigi. Alasan roh pedang tersebut membuat kekacauan yaitu karena Erik masih dalam keadaan pingsan pada saat ini dan tuan rumah tidak mengendalikannya. Setelah Erik sadar, semuanya akan mudah diselesaikan. Cindy, kalian istirahat dulu, giliran kami yang berjaga-jaga di sini. Melihat kondisi Erik yang semakin buruk, Paman Yuan juga tidak berani bertindak gegabah dan waktu selama 1 jam berikutnya mungkin akan sangat sulit dilalui. Setelah Cindy dan yang lainnya beristirahat sejenak, Paman Yuan dan Iblis Fu juga mulai beristirahat. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas masuk dengan cepat dan memberikan sepotong slip giok kepada Paman Yuan. Sudah kuduga, Christian benar-benar membohongi kita. Setelah melihatnya, Paman Yuan berbicara. Ada apa? Tanya Iblis Fu. Sebelumnya, aku meminta beberapa teman seiman dari ibu kota untuk menyelidiki kondisi Christian mengobati Putri Xaviera. Coba tebak apa yang terjadi? Bajingan itu selalu mengatakan kalau kita memasuki kolam peri, itu akan memengaruhi Putri Xaviera yang sedang mengobati diri. Alhasil, setelah kuselidiki dengan jelas, Christian datang pada 7 hari yang lalu dan dalam 7 hari ini, Putri Xaviera ditempatkan olehnya di dalam istana di samping kolam peri dan sama sekali tidak pernah memasuki kolam peri. Dia sedang berbohong. Jika tidak menggunakan kolam peri, mengapa dia berbuat seperti itu? Kata Iblis Fu dengan kaget. Apakah itu masih perlu ditanyakan? Kolam peri klan kera tidak hanya bisa mengobati luka, reiki-reiki yang menyebar keluar itu merupakan aura yang sangat bagus untuk kultivasi, apalagi cairan spiritual yang pekat di dalam kolam peri itu. Dengar-dengar, beberapa hari ini, Christian selalu tinggal 1 malam di kolam peri setiap malam. Dia memanfaatkan kolam peri sebagai alasan untuk menemukan tempat kultivasi yang suci bagi dirinya. Harus diketahui bahwa kolam peri tersebut sangatlah berharga, sehingga penatua kita pun harus memberikan kontribusi yang cukup untuk memasuki kolam peri selama 1 atau bahkan setengah hari. Tapi, bajingan itu sudah tinggal selama 7 hari berturut-turut. Menurutku, itu karena Tuan Besar Kaisar Kera prihatin dengan keadaan Putri Xaviera. Dia tidak ingin memperbanyak masalah dan masih harus mempersiapkan rapat terbesar, jadi dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan Christian. Jika tidak, Tuan Besar pasti sudah mengeluarkannya sejak awal. Dia bahkan berani mengambil begitu banyak rumput ajaib dari kita. Berbicara tentang ini, Paman Yuan benar-benar sangat emosi. Lupakan saja, asalkan semuanya berjalan dengan lancar, ujar Iblis Fu dengan tediak berdaya juga. Dia juga tahu bahwa Christian sangat tidak bermoral, tetapi dia juga hanya bisa menahan diri demi menolong Erik. Brak. Pada saat mereka sedang berbicara, suara runtuhnya sebuah bangunan tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh. Sesuatu yang buruk terjadi. Respon kedua orang itu menunjukkan bahwa mereka telah terbiasa. Ekspresi mereka berubah dan bergegas keluar pada saat yang sama. Penatua Yuan, cahaya pedang ini semakin mengerikan. Awalnya, kita mengira bisa bertahan selama 30 menit. Tidak disangka, itu begitu cepat terjadi. Setelah tiba di luar, Paman Yuan melihat bahwa rumahnya runtuh lagi. Namun, itu bukanlah hal paling penting. Masalahnya sekarang Erik melayang di udara dan pola berbentuk pedang beredar di tubuhnya dengan cepat.
Di sekitar tubuhnya juga terdapat banyak cahaya pedang yang bermekaran bagaikan kelopak bunga dengan panjang 3 meter dan mengepung Erik. Aura yang mengerikan itu membuat Cindy dan yang lainnya tidak berani mendekat. Benda ini benar-benar semakin menakutkan. Paman Yuan dan Iblis Fu seketika merasakan sakit kepala. Pada saat ini, roh pedang tersebut langsung membawa Erik ke udara dan cahaya yang terpancar tidak lagi bisa disembunyikan, yang membuat semua kultivator di dalam mansion berteriak ketakutan. Jangan tercengang, ayo tekan cahaya pedang ini bersama denganku. Melihat hal tersebut tidak bisa disembunyikan dari yang lain lagi, Paman Yuan hanya bisa menyuruh semua orang di mansion untuk bergerak. Semua orang bekerja sama dan akhirnya menekan kembali energi pedang ke dalam tubuh Erik lagi. Jika terjadi 1 atau 2 kali lagi, mungkin kita tidak akan bisa menghentikannya. Paman Yuan menatap Iblis Fu dengan sedikit ketakutan. Sebelumnya, mereka menekan roh pedang ini dengan sangat mudah, kemudian mereka mengeluarkan sedikit tenaga dan sekarang mereka bahkan sangat perlu untuk berkonsentrasi. Selanjutnya, pasti akan ada saat di mana mereka tidak bisa menjadi lawan dari energi pedang meskipun mereka menganggap energi pedang sebagai musuh paling besar. Bersambung.